Rekayasa lalu lintas kontraflow yang ditujukan untuk mengurai kepadatan selama arus mudik kini dievaluasi setelah terjadi kecelakaan di tol Japek kilometer 58. Apa saja yang perlu diperhatikan terkait manajemen kontraflow dan tingkat kehati-hatian pengendara saat melintasi jalur lawan arus ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia MT Pusat Joko Setiowarno. Selamat siang Pak Joko. Ya, Pak Joko, kalau kita berkaca dari kecelakaan laka di kilometer 58, apa yang kemudian perlu diperhatikan dalam penerapan kontraflow khususnya ketika arus kendaraan ini begitu tinggi di masa arus mudik seperti saat ini? Pak Joko, apakah sudah terhubung bersama kami? Sudah, Mas Kawina. Baik, Pak Joko, kalau kita melihat belajar dari kecelakaan di kilometer 58 ini, Pak, apa kemudian yang perlu diperhatikan dalam manajemen penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow, terutama ketika volume kendaraan begitu tinggi? Ya, sebenarnya kontraflow ini cocoknya untuk transportasi dalam kota ya. Dan kalau antar perkotaan, apalagi di jalan tol ini sangat riskan sekali, sangat membahayakan gitu kan. Kami sebenarnya kurang setuju ketika diterapkan sejak beberapa waktu yang lalu untuk di tol, karena ya memang sudah terpikirkan oleh masyarakat kalau tol kecepatannya tinggi. Lain halnya ketika itu di dalam kota yang sudah berjalan itu kan di tol dalam kota Jakarta. Ada juga sebagian tol Jagorawi, tapi itu pagi hari ya atau sore hari di saat mau kecepatannya tidak begitu tinggi, ya antara 10 sampai 30 lah maksimal ya. Sehingga itu masih wajar. Tapi kalau antar kota seperti ini, mereka cenderungnya ya seperti kecepatannya tinggi, apalagi tol itu kan disarankan minimal 80 km per jam. Dan yang jelas itu edukasinya sangat minim sekali. Kita nggak ada edukasi ketika ini akan diterapkan. Ini baru keluar aja edukasi yang diberikan pada masyarakat setelah terjadi kecelakaan seperti ini. Jadi memang kalau kontraflow seperti ini memang butuh kesiapan yang matang lah dari terutama para pengemudi kendaraan dan sebagainya. Termasuk petugas yang di lapangan. Baik, Pak Joko, tapi sampai sejauh ini sudah ada evaluasi dari pihak kepolisian, bahkan meminta pendapat ahli juga bahwa ada evaluasi atau tingkat pengamanan yang lebih ditingkatkan, lebih diperketat lagi untuk kontraflow. Jadi menurut Anda apakah ini masih bisa diterapkan untuk di musim arus mudik dan balik lebaran saat ini? Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini mungkin tahun ini bisa diterapkan, tapi dengan penuh kehati-hatian. Ya artinya setidaknya ada petugas yang di lapangan juga untuk menjaga itu, terutama untuk menurunkan kecepatan. Kalau kita lihat di video ini kan juga masih tinggi juga kecepatannya kan, itu juga berisiko. Justru yang arus yang sebenarnya lebih rendah karena kendaraannya cukup banyak. Tapi karena kontraflow itu kosong, lah tetap mereka dengan kecepatan tinggi. Nah ini yang menjadi riskan. Coba aja lihat dari video ini kan nampak sekali kan yang lewat kontraflow jauh lebih tinggi. Kalau seperti ini sebenarnya nggak perlu kontraflow lagi. Cepat aja segera dibuat jalur seperti biasa, karena yang jalur yang sudah normal lah. Kalau hari ini kan fotonya gambar hari ini kan, jadi nggak perlu kontraflow lagi. Baik, kalau sudah lebih terurai begitu ya Pak, sudah tidak begitu padat, tidak perlu lagi ada kontraflow. Kita akan serahkan nanti pada diskresi kepolisian. Tapi Pak Joko, kalau kita lihat dari sisi pengendara, misalnya kita sedang berada di jalur kontraflow, tapi kita kemudian mengalami ada gangguan begitu yang menyebabkan kita harus mengambil langkah, tidak bisa tetap berada di jalur. Pilihannya seperti apa Pak? Apakah harus berhenti atau harus minggir ke sebelah mana begitu? Apa langkah kontingensi yang paling aman ketika berada di kontraflow? Ya, kalau masuk kontraflow itu jelas yang pertama kondisi kendaraannya harus benar-benar fit ya, termasuk orangnya juga. Kemudian kebutuhan BBM-nya juga terpenuhi, jadi benar-benar dia pelajari. Berikutnya dia ambilnya kontraflow itu mesti disediakan 2 lajur, dia ambil sebelah kiri. Ya, jangan kecuali dia mau nyalip ya. Jadi ambil sebelah kiri. Kalau ada kondisi kendaraannya memang harus kurang bagus, dia berhenti di kiri, jangan memotong ke kanan. Ya, jadi tetap aman lah. Nah, maka ini sediakan kalau kontraflow 2 lajur seperti itu, pun jangan lari ke kanan. Cuman masalahnya kan
edukasi pada masyarakat ini yang masih kurang gitu kan. Nah kalau dia di kiri lebih aman, nanti yang jalur kanan digunakan untuk menyalip aja, seperti itu. Oke, usahakan tetap berada di jalur sebelah kiri kontraflow ya Pak, kanan hanya untuk mendahului dan kita harapkan sosialisasi untuk masyarakat bisa lebih masif lagi. Terima kasih banyak Pak Joko Setiawarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.